Hai pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punya Kita. Apa kabar pemirsa? Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa lagi hadir untuk menemani aktivitas pemirsa sehari-hari ya. Semoga pemirsa selalu sehat. Yang penting kalau misalnya udah sehat, cicilannya juga saya doakan semoga lekas sehat juga ya. Walaupun BBM naik tapi cicilan tetap harus jalan gitu ya. Nah, di podcast Punya Kita, siapa lagi yang akan kita undang? Pasti pemirsa penasaran kan dengan tamu-tamu yang selalu kita hadirkan setiap minggunya. Kali ini kita mengundang salah seorang sutradara perfilman Indonesia. Waduh, jangan perfilman Indonesia. Nah, dia ini aslinya orang Jambi gitu ya. Tapi dia memulai karirnya itu di Jogja awalnya. Dan Jakarta. Tapi nggak tahu deh, kita bakal tanya-tanya nanti sama tamu kita hari ini. Kita sudah bersama Bang Gary Yordan Herlambang. Hai Bang Gary. Halo. Ini manggilnya Bang Mas karena udah di Ayo. Jogja sekarang. Panggil Gary aja lah. Gary aja. Gary. Oke, udah kayak coklat ya. Iya. Sponsor nih. Insya Allah next ada di sini ya. Iya. Apa kabar Bang Gary? Sehat alhamdulillah. Sehat ya. Saya Jambi- panggil nama aja lah ya. Sama sama siapa? Saya Amsol. Amsol. Iya, tahu Amsol? Tahu. Jambi panas ya. Jambi emang panas banget. Panas. Tapi Jogja kalau nggak salah lebih panas ya? Jogja panas tapi ada dinginnya kan, ada gunung. Oh iya, terus ada laut juga kan? Ada laut Ada angin juga. lautnya juga Ada gitu angin kan? laut. Kalau Jambi anginnya dari mana coba? Ya kan? Dari- Paling dari pohon-pohon ya kan? Betul. Kalau di dalam ruangan sih adem. Tapi kalau misalnya naik motor nih mau ke warung gitu beli nasi gitu ya, ntar di sini tangan Mas Gary itu hitam loh. Oh, Iya, tangan belang, Gary itu belang. belang, jadi belang gitu ya. Jadi Gary ini aslinya orang Jambi. Aslinya orang Jambi, Orang lahir di Jambi. Lahir di Jambi, sekolah di Jambi. SD, SMP, terus SMA 3 bulan di Jambi. SMA cuma 3 bulan di Jambi. Juga habis itu pindah ke Jakarta. Loh, kenapa pindah ke Jakarta? Karena- Tanggung banget sih 3 bulan cuma. karena mengikuti kedua orang tua yang lagi sekolah melanjut S3 di di Jakarta kan. Oh gitu. Jadi mau nggak mau ngikut gitu ya. Ikut, adikku pun juga ikut. Jadi semua satu keluarga pindah semua. Walah. Jadi ada 3 orang kakak beradik nih kabarnya nih. Kabarnya gitu. Kabarnya gitu ya. 3 orang. Jadi di Jakarta sekolah SMA-nya gitu SMA. ya. Kuliahnya di mana? Di Bandung. Wah, kuliahnya malah ke Bandung. Udah kayak travel ya. Heeh. Kuliahnya di Bandung dari semester 1 sampai habis. Sampai selesai. Sampai selesai. Kirain pindah lagi gitu kan. 4,5 tahun. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke. Jadi ada bibit-bibit seni rupa. Terus gimana ceritanya kok bisa tinggal di Jogja? Karena gini, waktu itu setelah lulus kuliah kan biasa kan, aku mau jadi apa ya? Oke. Pencarian jati diri. Jadi Akhirnya- polisi. Bukan, dokter. karena ada kan kedua orang tua kan pokoknya negeri kan. Terus mikir, coba tapi setengah-setengah niat. Akhirnya ya udah ke pembukaan di Jogja, Dinas Kebudayaan DIY. Masuklah aku di situ sebagai honorer ya kan di situ. Terus di seksi museum. Ya jadi pegawai dinas 1 tahun. 11 bulan. Nggak nyampe setahun ya? Nggak nyampe Nggak setahun. bisa enif dong. Karena di bulan 11 aku ketemu Mas Hanung Bramantio di dinas. Dia lagi bikin program untuk film pendek anak-anak Jogja. Di situ sering ketemu kan aku di dinas. Terus aku tuh suka bikin video, terus suka nulis. Oke. Suka baca juga Suka dong? baca, suka Iya. nulis, pokoknya berbau hal yang audio visual. Terus aku minta foto lah pertama ke Mas Hanung. Terus habis minta foto, terus aku ngomong, "Mas, aku gimana cara jadi sutradara ya?" Terus dia dengan santai, "Ya udah ke Jakarta aja." Oke, balik lagi dong ke Jakarta. Balik lagi. Udah jauh-jauh pergi ke Jogja, balik lagi ke Jakarta. Terus diajakin ke Jakarta. Terus juga dilihat dulu karyamu mana. Oh, oke. Kan nggak asal kan. Ya udah aku tunjukin, "Mas, ini karyaku." Ini jadi waktu itu YouTube itu baru 2015. Aku lulus 2014. YouTube itu lagi baru-baru naiknya. Aku ada bikin film pendek, view-nya 1 juta. Wah. Itu yang aku Yang kamu kasih bahannya ke yang aku Mas Hanung ya? pamerkan. Nih Pak, aku punya karya ini. Terus aku punya tulisan ini. Oke. Terus pas dia ngeliat tulisanku, tulisanmu jelek. Kamu lebih cocok di sutradara kayaknya. Karena aku niatnya emang jadi penulis skenario kan. Aku suka nulis. Jadi Oke. suka nulis. Ya udah akhirnya apa yang terjadi ya udah ngomong lah aku ke kepala seksi museumku. "Bu, saya mau resign. Saya mau ikut Hanung Bramantio." Langsung disetujuin nggak Oh pas enggak. resign? Oh, Kenal enggak. dari mana kamu? Wah. Loh, kan sering di sini, Bu.
coba pikirkan dulu, karena kalau misalnya kamu sabar kamu bisa jadi naik PNS kayak gitu lah. Misalnya angin surga gitu kan. Bisa jadi diangkat gitu ya. Oh ya udah, habis itu karena aku punya tekad yang kuat, aku harus pengen jadi sutradara, bikin bikin film. Ya udah, akhirnya aku ke Jakarta ngikut Mas Hanung. Gitu. Itu pertama kali yang ngirim apa tadi filmnya tadi tuh, filmnya tentang apa sih? Tentang Film pendek? tidak jadi nikah. Tidak jadi nikah. Orang apa namanya? Kayak teman saya nih berarti. Gagal nikah. Gagal nikah. Ada tuh di YouTube Mas. Ada di- Kalau satu sih bukan gagal nikah sih, tapi telat nikah. Nggak apa-apa. Mending telat dibanding. Mending telat daripada gagal ya kan? Iya. Bener. Jadi film itulah yang kamu kamu kasih ke Mas Hanung gitu ya. Memperlihatkan Terus gitu akhirnya ya. jadi tiket lah. Mm-mm. Jadi tiket. Nah, ini jadi sutradaranya dari tahun berapa? Nah, prosesnya tuh setelah ibaratnya tuh aku nyantri lah ya. Akhirnya kan aku ke Jakarta kan. Terus nggak langsung ujuk-ujuk di sutradara. Iya, aku ada prosesnya dong. Aku ya. jadi asisten Mas Hanung dulu. Ngikut dulu ya produksi film gitu ya. Jadi kayak 3 bulan di awal itu, bulan pertama itu aku nggak boleh masuk lokasi syuting. Jadi ya bulan pertama itu aku disuruh baca buku biografi para sutradara, produser. Kirain di pinggir-pinggir garis itu. Enggak. Gini-gini. Belum boleh itu, karena Belum boleh ya? lokasi syuting itu adalah tempat yang sakral ya bagi. Jadi kamu kalau mau masuk lokasi syuting artinya kamu tuh udah siap mental, siap segala macam. Nah, jadi itu disuruh nonton film. Karena aku basicnya bukan sekolah film kan, basicnya sekolah seni rupa. Jadi makanya kayak 3 bulan awal itu digembleng sama Sanung. Ya udah, akhirnya jadi asisten pribadinya, ngangkat bawa tas dia, nyupirin. Jadi hal-hal Itu jadi asisten itu belum boleh masuk juga atau cuma sebatas ngantarin ke lokasi? ngantar selesai? lokasi. Ngantar ke lokasi ya. Jadi kan 3 bulan nih. Bulan pertama disuruh baca buku, bulan kedua disuruh nonton film, bulan ketiga jadi asisten, jadi nyupirin, bawa tas. Nah, bulan ketiga itu barulah aku masuk ke lokasi syuting. Oh, begini ternyata. Jadi aku dapat privilege lah ya, maksudnya. Oh, lokasi begini sebagai. Jadi ya disebut orang ini asprinya Mas Hanung gitu. Jadi prosesnya panjang, terus akhirnya dari 2017 akhir itu aku baru dikasih dia web series. Jadi kan nggak selalu menjadi asisten nih. Iya. Coba kamu garap nih, aku sponsorin nih. Kamu butuh berapa, ceritanya gimana segala macam. Ya udah, akhirnya aku di situ debut pertama aku sebagai sutradara series. Sebelum series seperti sekarang ya. Series kayak di WeTV di mana Mas Hanung tuh sudah punya film, kayaknya website atau YouTube itu kalau dijadiin series bakal ini. Akhirnya debut pertamaku ya series itu. Ayat-ayat Cie judulnya. Ayat apa? Ayat-ayat Cie. Ayat-ayat Cie adalah parodinya Ayat-ayat Cinta. Ayat-ayat Cinta. Oh gitu. Dibikin series 4 episode. Nah, isinya komika juga tuh ya kalau nggak salah ya. Belum komika, belum ya, ada. belum banyak sih. Maksudnya lagi sibuk. Belum banyak yang ke TV. Belum banyak yang ke film gitu sih. Jadi kalau ditanya kapan mulai debut sutradara, 2017 berarti. 2017 ya. 17. Ya, 2017. Dan nyaman sampai sekarang ya. Nyaman. Karena ternyata aku menemukan keasikan ketika memvisualisasikan skenario, terus divisualisasikan ternyata menyenangkan. Apalagi cerita itu dari kita sendiri ya. Misalnya putus cinta atau apa. Dari hal pribadi. Dari gitu hal ya. pribadi. Jadi kan pengalaman sendiri gitu film ya. yang baik itu kan yang ada di sekitar kita dulu kan. Iya. Cerita yang bagus dari sekitar, yang relate. Gak usah bikin yang aneh-aneh gitu ya. bikin langit bumi dulu lah. Maksudnya udah bikin hal-hal sederhana aja. Itu sih yang kita lihat fenomena di sekitar kita gitu ya, mungkin masalah hati atau apa gitu kan bisa jadi film gitu ya. Nah, ini banyak yang bertanya juga, sebenarnya tugas dari sutradara ini sebenarnya apa sih? Tugas utama sutradara itu penyampai pesan sebetulnya. Ini kayak malaikat Jibril. Menyampaikan pesan kan. Untung bukan malaikat maut ya. Jadi kan ibaratnya gini, ada skenario berbentuk tulisan. Kemudian sutradara bertugas untuk memvisualisasikan dengan gaya dia, selera dia. Nah, pesan yang disampaikan adalah dari skenario itu sampai nggak ke penonton. Misalnya dibikin drama, penonton nangis nggak? Misalnya horor, penonton merasa ditakut-takutin nggak? Atau sekedar oh ya udah biasa itu. Jadi tugas sutradara utamanya adalah menyampaikan pesan
atau visual itu tadi. Oke. Saya juga kalau ngomongin Mas Hanung tadi ya. Hanung. Iya Hanung ya. Kok Hanung sih? Mas Hanung itu film yang terakhir yang masih sekarang ditayangin di bioskop itu loh. Miracle. Iya Miracle in Cell. Itu kan kita lihat memang menguras emosi banget ya di akhir gitu ya. Terlibat juga nggak dalam film itu? Karena Miracle itu film Mas Hanung yang dia di akhir sebagai sutradara. Oh. Karena itu kan Falcon Pictures ya. Nah, aku tergabung di dapur film, PH-nya dia. Jadi yang misalnya filmnya memang digarap sama PH Mas Hanung. Kalau kan Mas Hanung juga nggak selalu PH-nya ini kan ada film kan pasti dia di hire sebagai sutradara kayak MC kan. Iya, freelance lah ya. Freelance gitu ya. Nah, Miracle itu Falcon. Oh gitu. Falcon Pictures. Gitu. Nah kalau ngomongin film, ini film apa saja nih yang sudah Mas Gary itu produksi dan juga menjadi sutradara film tersebut? Kalau misalnya di selain di IRC juga ada kemarin Smart Friend Area. Smart Friend? Film pendek. Terus Pegi-Pegi. Pegi-Pegi iklan itu sebelum pandemi itu. Setelah pandemi langsung tiarap. Jadi gimana ya? Aku bikin iklan untuk series untuk iklan travel. Tayang kan. Berapa bulan kemudian pandemi. Jadi yang nonton siapa coba? Tapi ya udahlah, maksudnya Nggak apa-apa, yang penting kan bayarannya udah masuk. ya yang penting kan itu. Cuman kan Cuman sayang lah ya karya kita gitu ya, yang harusnya memang harus dipamerkan ke orang, tiba-tiba kok di stop gara-gara COVID gitu ya. Tapi filmnya seriesnya tayang. Oh tayang tetap ya. Seriesnya tayang, tayang. Cuman pandemi kan jadi orang pengen travel, jadi kan nggak pas kan. Iya. Tujuannya. Selain Pegi-Pegi apa lagi? Iklan brand kayak Zoya, terus iklan The Bramantios juga, terus iklannya jilbab ya Zaskia Meka, kayak gitu-gitulah. Nah berarti sudah cukup banyak lah ya untuk beberapa karya-karya film ataupun iklan gitu ya. Tapi tadi kan ada ngomong series gitu ya. Nah kalau series sama mungkin dengan film yang biasa yang satu kali langsung selesai gitu, ini yang sulitnya yang mana nih untuk menjadi sutradaranya? Apakah yang series atau film yang udah selesai? Yang misalnya film-film layar lebar gitu. Nah, bagus nih pertanyaan ini. Kalau misalnya film kan sebetulnya treatmentnya beda ya. Kalau film itu, tapi kalau untuk syuting sama. Misalnya 30 hari sama tuh 30 hari 30 hari. Tapi kan kalau kalau series itu kan akan dipecah tuh. Misalnya 5 episode. Iya, 5 episode. Satu episode aja gimana caranya nyambung ke episode 2 tapi orang tetap masih mau lanjut. Jadi gini, kalau film itu misalnya durasinya 90 menit. Iya. Orang nonton ya, nggak berhenti. Benar. Kalau misalnya series kan ketika episode 1 episode 2 tidak menarik kan dia tidak akan nonton episode 3. Iya, udah stop dia nontonnya. Udah stop. Jadi makanya tantangannya sebetulnya series semuanya punya tantangan sendiri, tapi menurutku ya untuk saat ini dengan kemampuanku yang masih muda, series itu cukup sulit bagiku. Karena bayangin misalnya layangan putus nih. Iya. Nonton layangan Lego kalau Jambi ya. Layangan Lego. Nonton episode 1, episode 2 kan belum tentu nonton episode 3. Nah, itu lebih sulitnya itu. Jadi harus menciptakan kesan yang baik ya di yang series pertama gitu. Iya, di episode pertama, gitu ya. episode pertama kedua, 2 episode aja megang. Ya insyaallah yang ketiga keempat pasti orang bakal kepo gitu ya dengan episode kedua, Layangan ketiga, Lego. keempat. Kan beberapa film kan juga memang ada yang sukses gitu ya untuk menarik perhatian dari penonton gitu ya. Iya. Dari series pertama, apalagi film-film series gitu ya. Series pertama ini wah ini udah keren banget ini dan kisahnya tuh dapat, feel-nya dapat. Mereka penasaran nonton sampai akhir gitu ya. Dan mungkin di situ tantangannya lah jadi seorang sutradara juga itu gitu ya. Iya, betul. Belum lagi tekanan dari brand kan. Oh ada juga ya? Iya. Jadi kan brand membayar nih. Brandku masuknya di mana nih? Gitu. Jadi sebetulnya kecerdikan sutradara itu secara menyampaikan pesan ada titipan kan. Iya. Titipan ini harus dikemas supaya pastilah kalian pernah nonton
apa namanya misalnya film, tapi tiba-tiba ada di film tahun settingan 70 80 tapi ada apa namanya Misalnya brand ada kosmetik yang, atau minuman kaleng nah itu biasanya kan kan. ganggu kan. Tapi brand nggak peduli. Aku yang membiayai film ini. Masukin dong. Tapi tetap dimasukin ya, Tetap mau nggak mau dimasukin. ya. Nah, sutradara yang cerdik adalah sutradara yang bisa mengemas supaya ini kayaknya masuknya di sini deh, atau dari obrolan, dari dialog, jadi nggak melulu. Kalau nonton Raden Saleh nonton nggak Raden? Nonton Raden Raden Saleh. Saleh kan siapa yang gemuk itu? Yang gemuk siapa? Aras nggak sih? Umay Sahab. Oh si Umay Sihab. Umay Sihab. Dia kan setiap mau bikin sesuatu kan dia makan coklat kan? Iya, oh benar. Dia selalu makan itu. Itu Makan kan coklat kecerdikan- terus tiba-tiba coklatnya bungkusnya udah berserakan aja di belakang gitu ya. Itu kan kecerdikan Angga Dwi Masa Songko untuk mengemas. Oke, kalian punya iklan nih, aku iniin. Itu salah satu. Tapi relate nggak sih? Kan produknya produk zaman sekarang, sedangkan Nah. kemasannya mungkin tahun 70-an gitu. Relate apa enggak itu kembali ke penonton. Penonton yang menilai kan, kayak misalnya Raden Saleh. Aku ketika kalau jadi si Umay Sahab, aku lupa sih siapa namanya itu ya perannya. Si yang jadi Umay itu kalau nonton ya udah relate aja. Kalau kita bikin sesuatu yang ngemil, cuma mungkin di Raden Saleh terlalu banyak. Itu sih. Tapi itu, Siapa ya namanya? Harus. tolong dicari tim kreatif ya. Tapi itu apa ya, menjadi sebuah misi promosi yang berhasil kalau menurut saya ya. Apalagi kalau film-film ini memang film-film yang memang digemari sama orang gitu ya. Apalagi kan film Raden Saleh itu juga cukup menarik antusias orang untuk nonton ya kan. Nah, kalau untuk 2,2 Pak. 2,2 juta ya. 2 juta penonton. Kalian aja tuh. Kalian berapa nih? Kali tiket bioskop 40.000. 40.000. Kalau misalnya weekend kan 50.000. Belum lagi yang premier kan 80.000. Nah, Kalau hari betapa kalau libur kayanya 100.000. production cost-nya. Makanya untuk investor di Jambi berbisnislah kalian bisnis film. Jangan bisnis konstruksi, jalan itu udah biasa. Tapi bisnislah film karena Harus yang out of the box gitu ya. Yang memang agak jarang ditekuni sama orang gitu ya. Tapi kalau di Jambi emang jarang ya kan? Makanya Masih aku jarang. pulang. Makanya pulang mau garap di Jambi. Makanya aku pulang dan mengedukasi para investor-investor atau orang yang punya duit kalau di Jambi berbisnislah film, Iya. bukakanlah seni dan budaya di film. Jadi konsentrasi kalian jangan hanya konstruksi. Kayak Jambi itu akan begitu-begitu aja anak mudanya. Anak-anak muda Jambi ketika orang tuanya anaknya misalnya, "Ma, aku pengen sekolah film." "Mau jadi apa kamu?" Mending kuliah pemerintahan terus jadi PNS. Iya. Kan selalu begitu. Pola begitu akan bertahan 10-20 tahun ke depan kalau tidak dimulai dari sekarang. Benar. Aku pulang ini untuk mengetuk. Makanya aku bersyukur ya diundang TVRI Jambi. Makasih Aras. Makasih ya. Karena aku ingin mengetuk para pengusaha Jambi berbisnislah film. Pak, misalnya 2 juta penonton, kaliin aja tiket 40.000 rata-rata. Itu keuntungannya udah berapa? Ayo melek. Benar. Dan harus mampu juga untuk bersaing dengan ini ya, perfilman Indonesia yang lain gitu ya, Iya. produksi film yang lain gitu ya. Betul. Jadi yang orang tahu artis artis Jambi siapa? Zumi Zola. Iya. Sampai 20 tahun Zumi Zola. Padahal kan ada Amzol Zola. Oh iya ya, Zola juga. Dulu nama di radio. Jadi supaya orang-orang Jambi itu makin up lagi namanya ya buat produksi film gitu ya. Jadi aku kemarin ada nonton produksi film dari Jambi kan. Adalah nggak bisa aku sebutin sama-sama jualan kan. Maksudnya kok ini tuh bisa jadi jauh lebih bagus loh kalau misalnya kekurangan ini segala macam. Kita sekarang mau mengeksplor Jambi. Eksplor apa? Iya. Misalnya aku bawa temanku nih dari Jogja. Dia kemana? Ujung-ujung aku ajak kemana? Gentala Arasi. Iya. Tok. Muara itu, Jambi. Abis itu ke mall sebelahnya, ya kan? Iya, WTC. Karena kepanasan. Terus geser lagi BJ. Ya kan? Jadi maksudku itulah, ayo sadar. Jadi kalau pengen pengen penguasa, ayo melek film lah. Film tuh bisa menjadi sebagai promosi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang untuk berkarya. Karena ini demi kepentingan anak-anak Jambi ya. Iya. Jadi anak-anak Jambi nggak hanya terkenalnya IO terus jadi MC, penyiar radio, nggak hanya itu. Anak-anak Jambi pasti yang pemain-pemain, aktor-aktor pasti banyak gitu. Mungkin selama ini mereka masih agak
Saya bukan. Saya mah cuman gulung kabelnya aja. Dan mungkin selama ini apa ya, kayak misalnya aktor ataupun aktris lokal Jambi itu masih terpendam, bingung mau nyampein bakatnya itu kemana gitu loh. Karena mungkin selama ini ya palingan cuma sebatas Instagram ya kan. Instagram, YouTube lah, Konten kreator konten kreator lah ya. Tapi kalau misalnya memang ada sebuah industri kreatif film di Jambi ya makin mendongkrak mereka untuk tampil kembali gitu ya. Dan membuat mereka bisa ngomong ke bapak ibunya, Pak, kalau sukses itu nggak harus jadi pegawai negeri loh. Iya. Nah, kalian bayangin, aku nih selalu berantem dengan bapak ibuku kan, dengan arah tujuan hidupku kan, pasti begitu kan. Cuman aku membuktikan gitu loh. Jadi ya aku harus keluar dari Jambi. Makanya ketika sudah nyantri itu nyuri ilmu Mas Anu segala macam, ya aku harus pulang sebentar, terus aku kumpulin teman-temanku. Ini nih kita harus bikin ada rasa kepedulian lah. Jadi ya kayak teman-temanku yang mau nyalek yuk bantu aku dulu yuk. Kita bikinlah sesuatu buat Jambi gitu loh. Supaya karena apa yang kita lakukan sekarang efeknya itu 10 sampai 20 tahun yang akan datang ya. Jadi nggak sekedar bangun jalan, bangun gedung udah selesai. Bangun mall. Terlalu maksudnya pikiran gitu tuh terlalu 80-an menurutku ya. Dan masih agak sempit lah ya. Sempit. Sedangkan mungkin untuk melakukan hal kreatif itu luas banget yang bisa kita lakukan, dan ujung-ujungnya juga bakal menghasilkan cuan untuk kita sendiri gitu ya. Betul. Dan makanya aku sangat yakin Jambi itu punya aktor teater film yang bakatnya tuh ada. Banyak. Cuman memang tidak terekspos itu. Itu poinku. Apalagi kalau kita lihat tuh ya, ada beberapa pemain teater yang ada di Taman Budaya gitu yang memang mereka selalu nampil gitu ya. Kan sayang kalau misalnya mereka cuma nampil dihadiri sama tamu-tamu undangan yang ada di Jambi gitu ya. Jatuhnya kan cuma hobi. Iya. Kalau misalnya dibuatkan film yang nonton banyak, pasti interest banget orang datang ke Jambi. Jadi Jambi viral bukan gara-gara kasus pembunuhan berencana ataupun gara-gara kasus korupsi salah satu oknum pejabat gitu ya. Tapi bisa terkenal dengan berbagai sisi dari kearifan lokal tadi gitu ya. Makanya waktu aku SD SMP banyak teman-temanku pinter nari segala macam, habis itu ya udah jadi hobi. Kalau mereka tekunin mungkin sekarang udah jadi profesional Iya, bisa nari kan di acara dangdut itu kan. Oh ya, Jambi juga ada artis dangdut ya. Artis dangdut aku ada. baru tahu kemarin. Iya, sebutin nggak namanya ya? Hari Lida. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa kan, orang seberang. Memang harus support gitu kan. Kan kita senang kan sebagai warga Jambi ada yang sukses di dunia entertain Indonesia gitu ya. Sudahlah pariwisata Jambi sedikit yang tahu. Terus bibit-bibit aktor aktrisnya sedikit pula. Jadi maksudku apa nih yang mau dimunculkan kan untuk Jambi? Nah, sekarang misinya dari Gary datang ke Jambi. Ini kan selain untuk sharing juga nih sama mungkin pelaku industri kreatif perfilman. Apalagi nih misinya supaya nanti dunia perfilman Jambi ini semakin up. Karena begini kan, kita tidak memungkiri tentang kekuasaan politik ya, dalam arti kalau dalam film itu yang berkuasa adalah eksekutif produser yang punya uang. Makanya salah satu aku ke Jambi untuk mengetuk para pejabat atau para investor yang punya uang banyak. Ayo kita bikin karya untuk anak Jambi. Bapak itu akan dapat keuntungan kok. Untungnya dari mana? Dari bioskop. Terus kalau aku nggak untung di bioskop, filmku cuman yang nonton 100.000, 200.000, film Bapak bisa dijual ke OTT. OTT itu apa aja? Ya TV, ya video, ya apa. Jadi untuk berbisnis film pun resikonya sangat sedikit. Ruginya. Nah, oleh karena itu salah satu impianku adalah para investor ini melek. Jadi nggak hanya bisnis sawit, nggak hanya bisnis jalan, nggak hanya bangun ini, terus demi kepentingan politik segala macam. Kalau misalnya benar-benar mau peduli sama anak muda Jambi,
mulailah untuk berbisnis entertain di Jambi sendiri. Itu sih kalau aku fokusnya ke situ karena mereka yang punya kuasa ya. Itu aku bisa ngomong begini karena aku membuktikan di luar kan. Iya, iya. Membuktikan di luar, aku udah belajar sana sini terus aku pulang, ini salah satu. Ayo kita bangun. Bangun Jambi. Sudah ada nggak sih investor yang sudah menghubungi Gary? Sepanjang setahun ini itu aku sampai ke kantor DPR ketemu wakil rakyat dari Jambi, terus investor banyak ada 3 atau 4. Cuman memang deal-dealannya kan untuk tahun depan kan. Oke. Jadi memang mempersiapkan di tahun depan. Mau nggak mau urgensinya kan politik. Oh nggak masalah. Aku kan seniman yang bebas untuk berkarya apapun. Jadi ada ini. Makanya kalau misalnya investor ini melek dan berhasil ya, film Jambi yang aku bikin insya Allah nanti berhasil dan jadi sebagai bukti kalau misalnya anak Jambi itu bisa lo bikin itu dulu sih supaya akan merembet ke orang tua, pasti. pegawai negeri semuanya akan akan melek, oh ternyata di dunia hiburan entertain itu menjanjikan ya. Itu sih menurutku. Tinggal dia survive aja next ya. Memang jadi pegawai negeri memang menjanjikan dapat ini segala macam. Loh bapak ibuku juga pegawai negeri. Cuman memang kalau Jambi hanya isinya lulusannya pegawai negeri saja, ya di seni budaya yang jadi seniman siapa, yang jadi budayawan siapa? Itu sih. Kalau aku sih itu. Jadi Maka profesi harus beragam gitu. beragam. Itu sih. Makanya jengah sekali aku sebetulnya dengan PNS lagi. Aku juga tumbuh hidup juga dari pegawai negeri kok. Bapak ibuku pegawai negeri. Maksudku ayolah, melek lah gitu loh. Nah, kalau melihat sekarang gitu ya, sekarang kan juga banyak nih pelaku-pelaku industri kreatif film di Jambi gitu kan, mungkin dari rumah produksi ini. Kalau melihat kita berbicara dari sisi kualitas gitu, sisi kualitas film yang mereka produksi, menurut dari Gary sendiri saat ini, apakah produksi film di Jambi ini mampu untuk bersaing dengan film-film lain yang ada di Indonesia? Untuk yang di Jambi, untuk yang di Jambi dan Indonesia. Tadi kan Gary bilang kalau misalnya film-film Jambi itu kan nanti bisa bekerja sama kayak misalnya dengan WeTV, dengan Netflix ataupun dengan video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mampu nggak kira-kira dengan melihat beberapa produksi film, yang sekarang produksi film yang di Jambi ini mampu nggak mereka bersaing dengan beberapa film-film yang ada di Indonesia? Aku kemarin nonton ada beberapa film karya anak Jambi yang aku tonton. Kalau misalnya yang fiksi itu belum ya, untuk Indonesia belum. Masih perlu kayak workshop berapa kali lah untuk mendapatkan standar bisa tayang di, bukan tayang ya, maksudnya layak. Kelemahannya apa? Kalau animasi itu enggak, ada animasi bagus, Rangkayo Hitam. Aku pengen ketemu tuh animatornya, kalau misalnya nonton nih animator Rangkayo Hitam di YouTube tuh ada tuh, bagus itu. Itu yang bikin aku tertarik pengen bikin film Rangkayo Hitam ya. Sumpah aku pengen banget bikin Rangkayo Jadi Hitam. ini yang dibilang Aras kemarin. jadi ada satu, aku nonton di YouTube itu anak Jambi bikin Rangkayo Hitam, animasi tuh bagus, simple, padat, jelas, dan itu menurutku ini kalau animasi itu layak. Iya. Tapi kalau secara fiksi segala ini yang ada manusianya kayaknya belum. Kalau ditanya apa kekurangannya, banyak ya, dari hal teknis. Ada tuh apa sih pahlawan Jambi, Sultan Taha. Sultan Taha misalnya nih, aku nonton itu Sultan Taha, ada anak Jambi bikin. Dia bikin settingan tahun zaman Sultan Taha. Iya. Sultan Taha itu 1000 berapa gitu. Tapi ngambil set yang lantainya masih keramik lah, lantainya masih kekinian ya. Masih zaman sekarang. Keramik kan zaman sekarang bener. Kalau teras itu konblok. Kan zaman itu belum ada. Maksudku ketelitian sutradaranya, produsernya. Ayolah, maksudku hal itu pun bisa miss. Jadi gimana kita mau ke standar layak kan? Mereka hanya fokus kostum. Kostum, actingnya juga masih mentah. Jadi maksudku hal-hal yang kayak gitu tuh perlu workshop beberapa kali. Itulah tugasnya sutradara yang aku bilang tadi. Ngelihat frame settingan tahun 1000-an tapi masih syuting di konblok itu kayak, iya. Wah itu kalau sama Mas Hanung tuh udah di maki-maki. Udah kena maki tuh ya. Iya, maksudku ngono lah. Tapi terkadang gini loh, mungkin ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi mungkin beberapa pelaku kreatif ini mereka mungkin memproduksi film selama ini dan mereka tuh
mungkin workshop dan pelatihan itu mereka bingung Iya. adanya itu di mana Betul. gitu loh. Jadi cara menyalurkan supaya mereka ini mendapatkan workshop pelatihan itu di mana? Karena kayaknya informasi untuk workshop dan pelatihan itu kayaknya juga sedikit sekali yang mereka terima gitu loh. Betul. Jadi di mana mereka bisa dapatnya? Kalau untuk sekarang ya makanya aku bilang kan kekuasaan politik tadi harus ada pemodal-pemodal yang bikin rumah produksi di Jambi. Misalnya 3 atau 4. Iya. Bikinlah. Jadi bukan hanya percetakan ya, bisnis percetakan yang di Brownie terus atau bisnis Advertising ya. pusing banget aku kalau ngeliat Jambi dalam bidang itu. Maksudnya kayak bikinlah rumah produksi, cairkanlah dana untuk bikin pelatihan workshop aktor, undanglah aktor-aktor dari ibu kota, terus apa namanya belajar film segala macam itu bisa dilakukan. Nah makanya nextnya ini aku bekerja sama dengan temanku ya apa namanya, yuk Ger kita bikin apa namanya bukan bikin IO ya semacam acara talk show bincang bintang film. Itu yang bisa aku lakukan sekarang nih ya. Jadi aku nggak sekedar ngoceh nggak jelas, tapi aku juga punya solusi dalam arti aku dengan temanku. Aku akan mengundang beberapa teman-teman artis ibu kota, aku tarik ke Jambi untuk bincang film. Jadi dari pengalaman mereka ini apakah harus jadi cover boy, cover girl atau segala macam, bisa anak-anak Jambi bisa melihat itu. Itu yang bisa aku lakukan ya dengan batas kemampuan segala macam. Nah, yang lain yang punya kuasa lebih bikinlah workshop. Misalnya TVRI Jambi ajukanlah program untuk apa namanya belajar aktor, aktris, nggak sekedar MC ya karena MC di Jambi itu bagus-bagus soalnya. Udah banyak juga. Udah banyak. Nah, tapi beda ya ketika MC jadi aktor tuh beda. Beda. Jadi kalau MC kan memang public speakingnya kan. Jadi memang bikinlah TVRI Jambi apa program-program yang mendukung anak-anak Jambi itu secara seni itu ada gitu. Seni peran itu sih. Nah, kalau misalnya kita kan kalau nunggu mungkin dari investor yang mau membuat rumah produksi dan pelatihan itu kan agak susah gitu ya. Jadi cara cepatnya gimana supaya kita bisa sharing langsung gitu loh? Cara sharing langsung yang aku lakukan itu punya link di di luar, undang beberapa pelaku industri film, taruh di Jambi, mereka gambleh ngebacot, gambleh ngajari ini talk show dan itu reguler misalnya jadi di Jambi tidak hanya ada acara-acara musik tok ya tapi juga ada acara-acara seni sebulan 2 kali ada pelatihan ini sebulan 2 kali. Dengan begitu akan terbiasa, orang akan melihat oh iya ya ternyata di Jambi ada loh bincang bincang bintang film misalnya. Nah, itu yang sedang aku upayakan, doakan aja berhasil karena aku baru pulang nih ya, baru berapa minggu terus aku langsung kontak beberapa temanku, bisa nggak bantuin aku di Jambi untuk anak-anak Jambi. Oke, bisa Ger. Nyulik artis 2 hari itu masih aman lah, maksudnya acara misalnya hari Minggu, hari Sabtu dia datang terus aku ajak lah makan pempek apa segala macam, hari Minggu pulang. Nah itu adalah salah satu upayaku sebagai anak Jambi untuk anak-anak Jambi yang senang dengan seni peran itu bisa tersalurkan dan pengetahuannya terbuka. Itu sih. Yang kedua ya YouTube paling. Gitu. Oke, itu penting banget gitu ya karena sekarang memang anak-anak Jambi itu kehilangan arah gitu loh. Kehilangan arah kemana mereka bisa latihan ini, bisa mengasah kemampuan ini gitu ya. Tapi berbicara tentang apresiasi film, mungkin ini dibutuhkan juga gitu ya. Mungkin ada perusahaan ataupun dari pemerintahan yang memang mereka memberikan kesempatan untuk pelaku industri film ini untuk mengeksplor kemampuan mereka sehingga nantinya swasta dan juga pemerintah ini bisa membuat sebuah apresiasi film itu penting juga dilakukan. Iya, penting juga. Jadi Ambrol. Kalau hancur dong. Korea Selatan ya. Kita agak jauh dikit boleh ya? Iya. Korea Selatan itu 20-30 tahun yang lalu adalah negara yang tidak sama sekali punya nilai seni. Terus semuanya dicanangkan oleh Perdana Menterinya, penguasanya. Mereka bikinlah kementerian khusus musik. Kementerian khusus film. Kementerian ya, bukan lembaga ya, tapi kementerian loh. Lebih tinggi gitu ya. Makanya kalau misalnya ketika Korea Selatan sekarang K-popnya bagus,
filmnya bagus. Miracle in Cell dari Korea. Dari Korea juga ya. Terus filmnya bagus, musiknya bagus, semuanya bagus karena sudah disetting itu 20 tahun yang lalu. 20-30 tahun yang lalu bikin Korea Selatan 20-30 yang akan datang akan begini ya, apa namanya? Karena kalau misalnya industri K-popnya naik, semuanya naik, ini kan investor yang lain kan akan datang ke Korea. Nah, itu yang aku pengen ke para pejabat Jambi itu. Oke. Jadi bayangin Korea Selatan, anak-anak sekarang nggak mungkin kita aja ngelihat pemain Korea ini perasaan mukanya sama semua ya. Ini mirip, tapi kan cuma pakai sampo. industri mereka udah disiapkan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Itu yang aku kerennya. Itu yang harus disiapkan Jambi. Jadi memang sudah ada perencanaan gitu ya. Berarti kalau misalnya Jambi mau up juga, berarti perencanaannya juga harus dari sekarang. Harus dari sekarang. Malah harus sebetulnya dari 10 tahun yang lalu, dari tahun 2010 mungkin ya. Iya, jadi supaya apa namanya? Cuman kan itu tadi kekuasaan politik tadi. Kita nggak bisa memungkiri itulah. Itu sih. Yang bisa dilakukan anak-anak muda macam aku ini ya ngumpulin teman-temanku apa nih untuk Jambi. Efeknya kecil, tapi kalau dilakukan sering kan bakalan apa namanya? Bakalan baik gitu, konsisten kan, yang penting konsisten. Oke. Nah, kita ngelihat Jambi lagi nih ya. Ya. Kalau Jambi kan banyak banget nih potensi-potensinya gitu ya. Sebenarnya kalau dari Gary sendiri, film apa yang berkemungkinan bisa diproduksi dan dilihat dari sisi mana untuk di Jambi? Kalau ngelihat potensi yang banyak banget ini. Karena mungkin selama ini ya orang kadang produksi film tuh nggak mau yang jauh-jauh, yang deket-deket gitu ya. Tapi ini untuk laku, untuk bisnis atau enggak? Untuk bisnis. Kalau untuk bisnis ya horor. Jadi tuh kalau misalnya kalau horor di bawah bisa nih. Di bawah serem soalnya. enggak, kalau misalnya tujuan untuk bisnis, film horor itu adalah film kalau diproduksi itu adalah film yang paling aman. Dalam arti begini. Formulanya aku sudah melakukan penelitian itu by the way. Maksudnya begini. Misalnya modal 5M untuk bikin film horor di Jambi. Itu duitnya akan balik dan ada keuntungan. Kenapa? Karena orang Indonesia senang ditakut-takuti. Senang ditakut-takuti, senang apa namanya? Mereka tuh rela membayar untuk ditakut-takuti. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya untuk bisnis apa ya ini apa namanya? Horor. Film horor. Terus kalau misalnya potensi apa yang bisa dimunculkan dari Jambi segala macam, pendidikan. Film pendidikan. Soalnya dulu kan ada Mas Riri Riza sama Mbak Miles kan pernah bikin Sakola Rimba. Tentang apa namanya? Butet. Iya, Butet Manurung. Itu 900.000 penonton itu. Artinya kan ada potensi untuk pendidikan dan Candi Muaro Jambi itu adalah universitas pertama di Nusantara. Terluas ya. Di Nusantara. Jadi orang-orang di Borobudur segala macam itu datang ke Jambi sebagai, jadi kayak sekarang ini orang kuliah di Jogja pengen ke UGM karena UGM jadi patokan universitas nomor 1. Nah sama dulu zaman sejarah dulu Candi Muaro Jambi itu pusat peradaban pendidikan. Jadi orang-orang kalau misalnya sudah ngapain ke Jambi, ke Muaro Jambi ngapain? Sekolah. Setelah dari Muaro Jambi pulang ya dia jadi sarjana gitu. Jadi orang Jawa tuh banyak lulusan dari Muaro Jambi tuh banyak. Sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya ditanya, ya kalau untuk tanpa bisnis ya pendidikan. Kalau untuk bisnis ya horor. Horor gitu ya. Kalau mau bikin drama agak sulit sih. Rangkayu Hitam aku seneng banget, sumpah. Aku pengen bikin Berarti Rangkayu Hitam. ini coming soon Rangkayu Hitam yang bakal digarap nih ya. Karena risetnya panjang, karena Rangkayu Hitam kan milik banyak orang ya. Kemarin aku mikir Rangkayu Hitam apa Sultan Taha ya. Ternyata kalau Rangkayu Hitam itu panglima tempur. Iya. Lebih menantang ya. Bukan artinya Sultan Taha tidak menantang ya. Maksudnya aku melihat kisah cintanya juga Rangkayu Hitam cukup sama siapa? Cukup menguras emosi ya. Putri Pinang Masa. Putri Pinang Masa ya. Ada juga Putri Ayu. Mayang ya Mangurai kan? itu siapa ya? Mama ibunya. Kan ada lagunya tuh. Nyanyiin Ras. Oh gitu, jadi dari sisi horor kalau bisnis gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya cuman untuk produksi yang biasa aja tuh ya dari sisi pendidikan. Cuman bisa di mix gitu juga ya. Horor nih. Kalau di mix itu Mungkin horor, mungkin dari cerita sekolah dulu ya gitu itu kan. bisa. Tapi genre tetap horor.
Karena hantu Jambi banyak banget yang terkenal, ya kan? Apa coba? Hantu Pirau. Hantu banyu. Hantu Ae. Hantu Ae. Hantu Ae, Banyu hantu Palembang. Pirau, hantu Ae. Lea tuh dari Jambi dah ya? Lea tuh Bali lah. Oh, hantu Lea dari Jambi ya? Dari Bali ya? Oh, iya. Kalau mau lihat yang lebih horor lagi Mas, lihat ke depan. Aras lagi yang kena. Nah, Mas, Bang Bang Gary, ini mana sih yang bener sih? Terus kita ngelihat juga ya, saat ini anak-anak Jambi kita lihat memang mereka juga yang betul tadi sebelumnya menjadi influencer, konten kreator gitu ya. Sebenarnya kalau acting anak Jambi ini menurut Gary itu gimana sih? Kalau aku ya, aku tuh nonton ya kelakar orang Iya, Jambi. iya. Itu lucu tapi untuk orang Jambi. Itu tuh aku jadi gini, misalnya aku nonton yang lawakan Jogja. Ya aku ketawa karena aku ngerti. Iya. Gitu. Tapi yang Jambi, ya aku ketawa aku tuh lebih karena kelahiran Jambi ya. Jadi aku lebih bisa ketawa ngakak gitu. Jadi skupnya itu lucu tapi memang di ranah dia. Masih lokal ya. Masih lokal. Tapi lucunya lucu banget. Iya. Emang gimana ya kalau nonton lagi. Aduh, ya pokoknya lucu. Tapi untuk kita, kalau dia berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia dengan materi lawakan dia belum tentu mungkin ya, belum tentu lucu ya, karena setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing ya. Cuma kalau misalnya ditanya acting segala macam lucu, ya itu masih bisa masih bisa kayak komika lain tuh. Jambi masih bisa. Mungkin kesulitannya ketika mereka kan biasa-biasa sehari-hari pakai bahasa Jambi ya. Dan mungkin kalau untuk lucunya secara nasional gitu ya, mereka menggunakan bahasa Indonesia, jadi agak belibet mereka ngomong tuh. Iya. Terus jadi ekspresinya juga nggak natural kalau misalnya kayak gitu kan. Bener. Makanya anak Jambi itu lucu untuk lingkungannya dan lawakan Jambi itu khas. Misalnya gini ya, kalau misalnya orang Jawa kalau mau minjem duit itu kan malu-malu kan. Iya. Banyak ketok palu permisi mau minjem duit. Kalau Jambi kan tegas. Oh ya aku mau minta tolong, minjem duit. Jadi itu sudah langsung nusuk to the point langsung ya. Kalau misalnya tidak dikasih kan ngamuk. Tolong aku tidak ada nian duit. Kau payah nian. Terus langsung ditanduk, kau besok-besok dak nian aku bantu. Jadi tapi sekarang beda ya. Kalau minjem duit sekarang agak melas ya kan. Melas. Tapi pas nak balikin duit itu agak garam. Ya. Jadi maksudku anak-anak Jambi kalau misalnya itu tuh lucu-lucu. Mereka tuh nonton aku di TikTok di mana kan kelakar Jambi, kelakar Palembang tuh lucu-lucu. Cuman yang menikmati ya kita karena relate dengan kehidupan kita kan. Iya, berarti untuk konsumsi masyarakat lokal masih lah ya, masih lucu ya. Lucu-lucu. Lucunya lucu ngakak gitu ya. Tapi kalau untuk nasional lucu aja gitu ya. Lucu aja. Nah, Gary, kalau untuk film panjang ya, film layar lebar, mungkin sudah pernah terlibat di produksi film yang mana saja? Gatot Kaca? Nonton nggak? Nggak ya? Nonton. Aku kalau film-film hero gitu aku nonton. Oh iya? Iya, karena aku seneng. Cuman aku pengennya, kan dulu kan ada tuh zaman-zaman kita SD. Ya kayak misalnya Panji Manusia Milenium, Saras 008. Aku tuh berharapnya mereka itu yang jadi masa hero gabungan Avenger gitu loh. Versi Indonesia. Iya. Multiverse gitu ya. Nah, kalau untuk film tadi kan Gatot Kaca. Selain itu film apa lagi? Garis Waktu. Nonton nggak Garis Waktu? Garis Waktu enggak. Aku nggak suka Melo. Garis Waktu itu drama memang. Itu kan dari bukunya Firsa Besari. Terus seriesnya 17 lamanya sebagai line produser. Terus apa? Daftarnya apa ya? Banyak ya, saking banyaknya tuh udah nggak hafal gitu. Soalnya film-film Mas Hanung itu ada yang aku ikut, ada yang enggak. Jomblo Reboot dulu. Oh, Jomblo, oke. Produksi Falcon. Terus The Gift. Kalau horor ada? Nah, masalahnya tuh Mas Hanung udah jarang garap horor. Dia terakhir garap itu 2008. 2007-2008 Lentera. Berarti kebanyakan drama ya? Drama. Jadi makanya aku cukup punya ilmu untuk bikin orang nangis di menit keberapa. Makanya karena guruku, mentorku ya terbiasa bikin drama kan. Jadi ya. Jadi dia tuh tahu di menit keberapa penonton itu nangis, kayak misalnya lagunya kayak apa, musiknya itu yang aku pelajarin sih. Makanya untuk horor, untuk menakut-nakuti lagi belajar juga aku. Harusnya ke Joko Anwar. Joko Anwar pengabdi setan dong. Nah tapi kalau
ketertarikannya dengan film panjang ini, kalau dari Gary sendiri gimana tuh? Ketertarikan gimana? Ketertarikan untuk menjadi sutradara di film panjang ini? Karena kan awalnya cita-citaku penulis skenario, tiba-tiba berubah arah menjadi sutradara. Berarti kenal sama Mas Alim Sudio dong ya? Alam Studio kan penulis tuh. Iya, Kenal nggak skenario. tapi tahu? Tahu ya, pernah Mas datang ke Alim. Jambi. Oh iya? Iya. Mahal itu Mas Alim. Beberapa minggu yang lalu acara di salah satu mall di Jambi. Mas Alim Studio. Itu ampun tuh tulisannya bagus. Bekerja sama-sama sana juga banyak. Apa tadi? Ketertarikannya. Ketertarikan. Nah, jadi goalsku memang jadi sutradara layar lebar. Oke. Sutradara film layar lebar, film panjang. Karena tantangannya gini, apa namanya, banyak banget di situ. Di situ aku bisa menganalisa musik, budaya, segala macam. Aku bisa misal menarik pariwisata Jambi di dalam frame itu. Oke. Terus kayak ngeri-ngeri sedap lah, nonton Ngeri-ngeri kan ya? Sedap, Nah, ya. aku tuh punya cita-cita Medan seperti banget itu. ya. Sumatera Utara Sumatera banget. Utara ya. Danau Toba langsung naik, terus Pak Luhut jadi apa namanya nonton segala macam. Aku tuh pengen begitu gitu loh. Karena kenapa? Karena ngeri-ngeri sedap punya cerita yang bagus dan ketemu investor yang pas. Oke. Dan dibebaskan. Nih Bene kan anak Jogja ya, anak Medan kuliah di Jogja. Nih Bene skenario langsung bikinkan segala macam. Ya akhirnya kan ketemu pas. Jadi orang Sumatera Utara sekarang tidak hanya ke Danau Toba tapi juga ke rumah itu. Rumah yang Rumah film itu ya, Nah, yang di mana tuh? Di daerah apa sih nama Nah, daerahnya ya, lupa pokoknya aku. di situlah. Heeh. Makanya sama kayak Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ketika tidak tahu Belitung, sekarang sekolah yang mau rubuh itu jadi terkenal. Andre Belitung tuh harus Malah berterima jadi tempat- kasih. Jadi tempat wisata Tempat ya wisata kan? harus berterima kasih sama Andre Hirata itu pemerintah Belitung. Makanya apa namanya naik 400% pariwisata Belitung gara-gara orang pengen ke Belitung, pengen ngeliat batu-batu yang dikumpulin di pantai sama Iya, pasir sekolah. putihnya juga ya Pasir kan. putih. Padahal kan semua pasir putih ada. Kenapa Belitung? Karena film. Makanya film itu promosinya, waduh, sasaran empuk. Jadi kurangilah ya buat para pejabatnya, kurangilah untuk promosi baliho-baliho yang dari bandara sampai Sipin dari mana itu kurangin. Itu nempelnya hanya 20%. Oke. Bikinlah film. Oke. Bikin film sebar di sosial media. Itu lebih works dibanding Oke. kalian pasang pamflet yang kayak gini, yang gini. Itu Tapi- biasa. Tapi mungkin kayak gini loh, Ger. Kalau Nah. misalnya pejabat nih mau kampanye gitu ya, mau memperkenalkan sosok dia itu Iya, gimana gitu. Biasanya mereka tuh plannya itu deket-deket hari H waktu mereka mau nyalon gitu Iya, loh. iya. Sedangkan kalau produksi film ini kan cukup lama Betul. gitu ya. Kalau misalnya mereka pasang baliho, banner dan lain sebagainya, itu prosesnya cepat gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi gimana caranya supaya mereka juga mendapatkan proses yang cepat untuk promosi mereka di film? Nah, makanya kalau misalnya mereka pengen nyalon 2024, bikinlah sekarang nih tahun 2022. Nah, itu yang jadi kendala tuh itu biasanya. Heeh. Mereka kan 2024 mau nyalon misalnya kan, 2023 setengah 2023 baru mereka gerak. Baru berejo. Baru prejo. Gimana tuh? Ya, ya bisa bikin film pendek kalau nggak layar lebar ya. Bisa bikin film pendek. Maksudnya bikin film pendek ya bisa lah apa namanya berapa bulan terus di 2023 masih ada waktu kok. Masih ada Buat waktu. yang di 2024 bapak-bapak Iya. masih ada waktu Jadi untuk nomor Gary ada di bawah ini ya. hubungi TVRI Jambi nanti dapat persenan. Aras dapat persenan. Tetap ya. Makelar kau nih Ras ya. Gitu. Gitu ya. Jadi memang harus dikonsepkan jauh-jauh hari. Jadi berarti kita tuh secara tidak langsung kita harus punya goals. Misalnya dalam 5 tahun ke depan ini rencana saya, goals saya apa. Jadi Ya. harus bisa dipersiapkan dari sekarang Betul. gitu ya. Termasuk kalau mau menyalonkan juga jadi kepala daerah gitu Kita ya. ngomongin politik nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Kan kita nggak nyebutin orangnya Iya, siapa, iya, ya iya. kan? Nah, jadi harapan dari Gary sendiri untuk Jambi saat ini apa? Supaya Jambi makin terkenal. Kalau aku dulu egoisku adalah aku apa namanya pengen jadi sutradara layar lebar tok, punya uang, punya apa namanya populer, udah Udah selesai. sudah ya? selesai. Itu adalah mimpiku. Oke. Anak baru lah, mimpi-mimpi. Nah, setelah Visi misi newbie, fresh grade. Fresh grade. Egois kan, aku cuma pengen ini ku sendiri segala macam. Tapi setelah apa namanya Setelah bertambah umur. setelah bertambah umur, aku berpikir aku harus buat sesuatu untuk tanah kelahiranku. Salah satunya itu yang aku bilang, aku harus membuat satu film layar lebar, pecah telur Oke. agar
efek yang aku lakukan ini efeknya bisa 10 sampai 20 tahun akan datang. Oke. Itu yang aku inginkan. Makanya kalau misalnya jadi ada investor yang mau, yuk Ger, kita bikin film full pariwisata Jambi. Itu anak-anak Jambi aku ikutkan. Karena kenapa? Karena efeknya tuh luar biasa. Iya. Aku ingat banget waktu SMP aja aku pernah ikut syuting di dekat dinas kesehatan, casting dinas kesehatan. Itu membekas aku. Itu yang bintang tamu di acara itu dulu siapa Jason ini Karasanya. Oh ya Allah. Zaman kita ini SD. rasanya ya kan Inika SMP. rasanya, iya. SMP. Yang rambutnya kayak landak. Iya. Dan itu tuh datang ke Jambi, itu tuh membekas di aku kan. Oh, Oke. ternyata bisa ya artis. Nah, hal itu mau aku ulangi. Aku Oke. sekarang pulang ke Jambi, ngumpulinlah teman-temanku, ayo siapa kenalan kita bikin sesuatu untuk Jambi agar apa? 10 sampai 20 tahun yang akan datang ini berimbas Iya. sama anak-anak yang baru-baru ini. Jadi arah seni budaya Jambi itu berubah. Karena kan PNS ini bakal pensiun nih. Iya. Jadi kan yang sekarang PNS kan usia kita kan. Iya. Yang Kita. nanti 5 tahun, Iya, 10 iya, tahun lagi kan yang bikin anggaran segala macam mereka. Iya, benar. Ya mereka bodoh aja kalau misalnya udah tahu kita ini harus arahnya ke sini segala macam tapi tetap pengen egois dengan kekuasaannya mereka itu aku kalau ada temanku yang jabat udah tak jewer. Maksudku hal-hal ngono lah yang bikinlah efek bukan hanya untuk dirimu ya, Oke. tapi efek Jambi ini loh. Iya, jangka panjangnya gitu ya. Wah, aku kalau misalnya ngumpul sama temen-temenku, siapa artis Jambi? Oh, Zumi Zola. Aku denger Zumi Zola tuh, Zumi Zola terus kayak gak ada artis lain gitu. Itu sih maksudku, itu sih yang. Padahal banyak loh, ada Debbie Sagita. Tahu Debbie Sagita? Pemain film di Debbie Sagita ya. Iya, sinema, film-film sinema gitu. Yang aku tahu ini Ceper siapa? Oh, siapa? Debbie Ceper. Nah, itu lucu tuh. Debbie Ceper juga. Anjir, itu aku Debbie kalau kamu nonton aku kalau filmku ada kamu harus main. Aja lucu banget sih Debbie Ceper. Itu kan gabungan sama Bobby Boulder ya. Oh iya iya. Itu Boulder tuh Kan udah punya program dia sekarang. Iya. Debbie Ceper. Gitu ya. Jadi semoga nanti perfilman Jambi Amin, semakin up gitu ya. Ya. Dan juga misi-misi dari Gary di Jambi bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Ya, amin, Semoga nantinya juga makin banyak orang-orang yang memang sudah sadar kalau misalnya Jambi ini memang harus terus dikembangkan Ya. lewat film supaya Betul. bisa up lagi pariwisatanya dan nanti kembalinya lagi kesejahteraan masyarakat lagi gitu Betul. ya. Kalau misalnya Jambi udah rame dikunjungi sama orang gitu ya. Sukses selalu lah. Amin, untuk terima kasih. Gary ya. Terima kasih kasih. juga sudah hadir di podcast Punya Kita. Semoga masyarakat Jambi, anak-anak muda sekarang juga dengan hadirnya Gary, mereka juga semakin semangat nih. Amin, ya. amin. Jadi Iya. mungkin film mereka yang awalnya udah pesimis gitu ya, Iya. jadi makin optimis untuk dapat mengembangkan lagi beberapa karya-karya terbaik dari masyarakat Jambi. Nah, Ger, Iya. ini di akhir acara biasanya tantangannya kalau misalnya Apa nih? kita nggak nyuruh acting kok, tenang ya. Kita minta Gary aja ucapin terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kita, tapi pakai gaya Ger. Gayanya Junai tolong. Nah gitu. Potret, Iya, gimana? podcast Punya Kita. Nih sebelah sini. Oh, di sini ya? Iya, coba Ger. Apa Terima kalimatnya? kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Terima kasih. Oh ya. Mau pakai bahasa Iya, Jawa iya, boleh, iya. bahasa Jambi boleh, basing lah. Mau kasih sudah nonton podcast Punya Kita. Yeay! Terima kasih pemirsa Anda sudah menyaksikan podcast Punya Kita. Sampai jumpa.